Kata kelompok Nusantara ini, bangsa Nusantara lebih baik dari bangsa Arab. Islam Nusantara lebih baik dari Islam Arab. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Islam Nusantara itu baik kalau menghormati Arab. Islam Nusantara itu baik kalau mengikuti Arab. Islam Nusantara itu baik kalau mencintai Arab. Bahkan ini kelompok Nusantara sampai-sampai mencela Arab, menyebut Arab dengan kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Gak boleh itu. Kata para ulama fuqaha di kitab-kitab fikih ya, misalnya Al-I'lam biqawatil Islam karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau orang mencela Arab, celaannya secara mutlak, memaki-maki Arab secara mutlak, itu murtad, kafir. Mengapa? Karena Rasulullah kena di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Buya Jal Fadlullah LC, juga para ustadz yang lain yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Mujahidin Kota Padang yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi di masjid ini dengan saudara-saudara sekalian. Kalau Padang, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke rasanya rasa Padang, rasa Minang. Mengapa? Hampir seluruh tempat ada rumah makan Padang, kecuali di Padang yang nggak ada. Sejak kecil kita sering ya makan masakan Minang. Nah, tadi disampaikan oleh Buya Jel bahwa di dalam Isra Mi'raj itu banyak pesan-pesan yang berkaitan dengan ajaran Islam, berkaitan dengan akidah maupun syariah yang sangat penting. Beberapa di antaranya disebutkan oleh beliau. Kemudian yang perlu saya tambahkan lagi, di antara pesan penting peristiwa Isra Mi'raj berkaitan dengan akidah umat Islam adalah pesan risalah bahwa baginda Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna. Mengapa? Yang pertama, ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mengumandangkan azan. Begitu azan berkumandang, para nabi yang telah wafat, para rasul semuanya datang ke situ. Para malaikat juga datang. Lalu ketika mereka datang, malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Setelah iqamat, semuanya berbaris dan Rasulullah SAW diminta untuk menjadi imam. Nah, ini artinya apa? Ini menandakan kalau Rasulullah itu makhluk paling mulia.
Karenanya beliau itu imam makhluk-makhluk yang lain itu. Makhluk para imam, para nabi, para rasul, para malaikat. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengikuti tempat-tempat para nabi, langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, lalu sampai ke mustawa Sidratul Muntaha. Itu juga berarti menandakan Rasulullah SAW itu makhluk paling mulia, paling utama, paling sempurna. Dan ini pada era seperti sekarang, bahwa Rasulullah ini makhluk paling mulia, paling sempurna, itu sangat penting untuk diketahui. Mengapa? Karena dengan posisi beliau, di mana Rasulullah ini sebagai makhluk paling mulia, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada beliau selalu diberikan yang terbaik. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Karena nabinya nabi paling mulia, paling sempurna. Apa contohnya? Bahwa apa saja yang berkaitan dengan beliau ini selalu terbaik. Contohnya umatnya. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Kitab sucinya kitab suci terbaik. Bangsanya bangsa Arab bangsa terbaik. Sahabatnya sahabat terbaik. Syariahnya syariah terbaik, agamanya terbaik. Semua yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Tentu kita gak cukup ya membicarakan semuanya yang terbaik. Biar nanti Ustadz Jel tiap hari Kamis nyampaikan itu. Jadi beliau tadi pengantarnya, saya pengantar juga malam ini. Nah contoh, Rasulullah ini makhluk paling mulia, umatnya juga umat paling mulia. Karenanya di dalam Al-Quran ditegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini maksudnya siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Maksudnya umat terbaik, umatnya Rasulullah lebih baik daripada umat para nabi terdahulu. Lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Artinya lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu yang sama-sama bertauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Umatnya Rasulullah lebih baik. Jadi perbandingannya bukan dibandingkan orang kafir ya, yang ada sekarang, bukan. Karena kalau orang kafir di dalam akidah Islam levelnya di bawah binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini menurut agama kita. Karenanya ayat ini juga membantah terhadap kelompok liberalisme, pluralisme. Semua agama sama, gak sama. Mengapa gak sama? Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Kalau dengan orang kafir gak bisa dibandingkan. Ini membantah terhadap ini kelompok liberal. Karena ada liberal, semua agama sama di mata Tuhan. Ya agama kamu yang sama itu, bukan agama kita, bukan agamanya Rasulullah SAW. Ada yang bilang begitu. Kemudian ini juga bantahan terhadap kelompok Salafi. Salafi mengatakan, apa kata Salafi? Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam di luar mereka. Ini lebih parah dari liberal. Kalau liberal menyamakan ya Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasara, Islam itu sama, itu liberal. Kalau Salafi ini menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab lebih tinggi tauhidnya dari kita. Ini di kitab mereka. Lebih parah lagi. Nah di dalam Al-Quran, karena Rasulullah ini makhluk terbaik, umatnya umat terbaik. Mengapa umatnya Rasulullah ini umat terbaik?
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang karakter umat Islam. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kebaikan pasti ada yang ngajak untuk melakukan kebaikan. Itu umat Islam. Ngajak mendirikan masjid di Mentawai, mendirikan pesantren, mendirikan dayah kalau di Aceh, madrasah diniyah, TPQ dan lain-lain. Kalau ada kemungkaran pasti ada yang protes. Itu umat Islam. Di Jakarta teriak-teriak Islam Nusantara. Nanti dari Padang, kemudian dari mana muncul itu. Karena memang karakternya umat Islam amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, tidak akan mengikuti aliran sesat. Mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga, diberi anugerah selalu istiqomah mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini mayoritas. Mengapa dijaga? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi karakter yang melekat pada mereka. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini melekat, para ulamanya banyak, tidak pernah tinggal diam menjaga akidah umatnya. Karenanya ahlus sunnah ini selalu terbesar, selalu terbanyak setiap masa. Karena para ulamanya memang ulama terbaik. Ulamanya juga ulama terbaik. Ini umat Islam. Kemudian karakter umat Islam lagi selain amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam selalu menjaga keimanannya. Ini menjadi garansi dari Allah, anugerah dari Allah. Karenanya kalau ada kelompok suka mensyirik-syirikan mayoritas umat Islam, mengkafirkan mayoritas Islam, ini berarti kelompok yang lagi bermasalah. Ini perlu divaksin. Jadi mungkin ini apa namanya ya, kena virus. Sebentar lagi nih katanya entah sudah datang apa belum. Pamannya corona mau datang, dipanggil Omikron. Mau datang, sudah datang? Sudah ya? Dah. Ya mudah-mudahan balik lagi ke tempat asalnya. Amin Allahumma. Katanya asalnya dari Cina atau dari Amerika itu. Balik lagi lah. Enggak perlu datang ke sini. Nah, artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam selalu beriman, ini ada garansi dari Allah. Karenanya sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Gak ada khawatir. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tetapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Kamu berlomba-lomba soal dunia. Fataktatilu, karena berlomba-lomba soal dunia, kamu lalu saling bunuh-membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini karena dunia. Artinya apa? Bahwa umatnya Rasulullah ini tidak akan syirik. Artinya mayoritas gak akan syirik. Sudah ada garansi dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Karenanya kalau ada kelompok suka mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini berarti gak ngerti bahwa umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Karena Rasulullah ini Rasul terbaik, makhluk terbaik, umatnya juga terbaik. Karena umat terbaik, mayoritas mereka dijaga oleh Allah, tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan lumpur kekafiran. Sawadul a'zam ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang anugerah saudara. Ini contoh ya. Karenanya yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu selalu mayoritas. Minoritas gak bisa mengklaim yang paling benar, gak bisa. Kalau minoritas itu berarti sama dengan kelompoknya Abdullah bin Ubay.
La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Padahal dia sebenarnya yang adzal, tapi yang lebih mulia dikeluarkan sama dia. Ini contoh lagi, Rasulullah itu kan Rasul terbaik. Apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik. Bangsa beliau, Rasulullah ini lahir dari bangsa Arab. Nah ini penting diangkat. Mengapa? Sekarang ini saudara-saudara kita ada yang terpengaruh dengan kelompok yang kemarin-kemarin dibantah ya oleh Ustaz Jel, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu singkatannya INUS atau aliran Nusantara, disingkat singkatan aja lah. Kata kelompok Nusantara ini, bangsa Nusantara lebih baik dari bangsa Arab. Islam Nusantara lebih baik dari Islam Arab. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Islam Nusantara itu baik kalau menghormati Arab. Islam Nusantara itu baik kalau mengikuti Arab. Islam Nusantara itu baik kalau mencintai Arab. Bahkan ini kelompok Nusantara sampai-sampai mencela Arab, menyebut Arab dengan kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Gak boleh itu. Kata para ulama fuqaha di kitab-kitab fikih ya, misalnya Al-I'lam biqawatil Islam karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau orang mencela Arab, celaannya secara mutlak, memaki-maki Arab secara mutlak, itu murtad, kafir. Mengapa? Karena Rasulullah kena di situ. Kalau yang dicela, yang direndahkan, yang dimaki-maki orang Arab yang sekarang itu fasik, dosa besar. Mengapa? Orang Arab sekarang yang soleh-soleh itu banyak, kena juga mereka. Gak boleh. Nah, ini kelompok yang anti Arab ini, anti Arab, maunya meninggikan Nusantara, tapi Arab direndahkan. Gak boleh. Rasulullah itu makhluk paling mulia. Sebagai makhluk paling mulia, bangsa yang melahirkan beliau oleh Allah juga dipilih, bangsa Arab. Karenanya di dalam hadis ya, hadis riwayat Muslim, sabda Rasulullah SAW, Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang terbaik. Orang-orangnya berintegritas, berwibawa, disegani. Lalu setelah Kinanah ini anak cucunya ramai bersuku-suku, wastofa min Kinanata Quraisyan. Allah pilih suku Quraisy dari sekian anak cucu Kinanah. Quraisy ini suku yang paling baik, paling berwibawa, disegani. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Nusantara tidak ada. Mengapa turun surat Quraisy? Tanwihan bisya'ni Quraisy, mengingatkan tentang derajat Quraisy, perhatian Allah kepada Quraisy. Coba baca, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Syam, ke Palestina, musim panas ke Yaman. Falya'budu rabb hadzal bait, hai Quraisy, sembahlah Tuhannya Baitullah ini. Siapa? Yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku lain di Arab kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan, saudara. Mengapa? Allah menjaga perjalanannya yang musim dingin, musim panas, dan Allah memberikan keuntungan dari adanya Baitullah. Orang Quraisy ini musim dingin, musim panas ke Yaman, ke Syam, pulangnya bawa dagangan. Setiap tahun bangsa Arab menunaikan ibadah haji. Kamu ingat Tuhannya Baitullah ini, lalu dagangan kamu laris. Mereka banyak laba, jadi orang-orang kaya. Karenanya orang-orang kaya itu rata-rata pedagang. Dan orang Padang yang kaya-kaya di Indonesia pedagang itu. Di mana-mana ya.
saya ini akrab dengan orang Padang sudah lama. Safari-safari dakwah di Jakarta yang ngantar kemana-mana orang Padang. Ada 3 orang biasanya. Ngantar-ngantar saya di Jakarta, Padang. Kemarin waktu mau ke sini saya bilang, saya sebentar lagi mau ke Padang, Pak Kiai, gimana kalau naik mobil dari Jakarta, katanya. Mau diantar pakai mobil dari Jakarta ke sini. Kalau naik mobil dari Jakarta ke sini sehari semalam gak ceramah itu. Karena banyak saudara naik mobil 2 hari itu. Tapi emang bagus emang. Nah, ini artinya apa? Orang Quraisy dijaga oleh Allah gak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika suku-suku yang lain di Arab ketakutan, suku Quraisy gak ketakutan. Di Arab itu kalau ada suku kelaparan, nanti suku sebelah diserang. Harta bendanya diambil, orangnya dibunuh atau dijadikan budak dijual. Suku Quraisy gak berani saudara. Orang Quraisy ini jangankan di kampungnya, orang Quraisy bepergian, berdua, sendirian, apalagi rombongan. Di perjalanan di Jazirah Arab ketemu rampok malam-malam. Kalau suku lain dirampok, tapi suku Quraisy ketika dirampok mereka akan bilang, kami penduduk tanah suci, tanah haram. Suku Quraisy rampoknya gak berani. Mengapa? Segan sama suku Quraisy. Disegani orang Quraisy ini. Segan. Karenanya kata para ulama, orang yang akan bepergian kemana-mana sebelum berangkat dianjurkan baca surat Quraisy. Mengapa? Aman nanti. Ini Quraisy aman memang, berwibawa. Quraisy itu di Jazirah Arab cukup berwibawa, oleh Allah dijaga. Mereka ini orang pilihan. Kemudian setelah Quraisy ini banyak anak cucunya, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari anak cucu Quraisy. Bani Hashim ini paling berwibawa. Kemudian wastafani min Bani Hashim, Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar, aku ini yang terbaik, lahir dari golongan-golongan terbaik. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah SAW itu lebih baik daripada golongan yang lain. Memang dipilih, pilihan. Dan lagi kita ini kalau kembali ke kitab-kitab aqaid, kitab akidah. Di dalam kitab akidah itu saudara, syarat seorang nabi ayyakuna akmalan nas. Harus manusia paling sempurna, baik fisik maupun budi pekerti. Termasuk kesempurnaan fisik kata para ulama, seorang nabi itu harus ajmalun nas, harus orang paling ganteng. Gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, dengan yang bukan nabi gak boleh. Harus paling ganteng. Harus paling ganteng saudara, nabi itu gak boleh. Orang misalnya kalah ganteng dengan orang biasa jadi nabi gak boleh. Apalagi mukanya pas-pasan, gak boleh. Apalagi mukanya di bawah standar, gak boleh. Harus paling ganteng para nabi. Nah karena Rasulullah ini memang nabi yang rahmatan lil alamin, diutus ke seluruh dunia, tentunya kesempurnaan beliau harus melampaui batas suku. Dan memang Arab itu paling bagus dibandingkan suku-suku yang lain. Karenanya Rasulullah SAW itu lahir dari Arab. Coba Rasulullah lahir dari Nusantara, kira-kira seperti apa wajahnya? Ya gak bisa, bang, harus dari Arab. Dan kita ini bahwa bangsa Arab itu memang lebih baik daripada bangsa lain, sebenarnya gak perlu dalil, cukup pakai selera. Gimana pakai selera? Kira-kira saudara yang belum kawin disuruh milih wanita berwajah Padang dengan wanita ke Arab-Araban, pilih mana? Hah? Padang yang berwajah Arab. Padang yang berwajah Arab. Lah kan ke Arab-Araban kan. Artinya apa? Gak pakai dalil itu bisa sebenarnya. Kalau Arab lebih baik. Saya ini dulu pernah tinggal di Eropa. Sebelum berangkat ke Eropa, kawan-kawan bilang belajar di sana. Gus, apa? Nanti kalau tinggal di Inggris, kalau di jalan raya jumpa dengan 5 cewek, 5 gadis, yang cantik itu 6 orang.
Kalau 5 orang, yang cantik 6 orang. Loh kok bisa? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Dan betul saudara, begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk ke airport itu suasananya beda dengan di Indonesia. Beda dengan Indonesia ini. Mendaratnya subuh, gak ngantuk itu di sana. Setelah kuliah beberapa hari, kawan-kawan tuh ngomong, Gus, ini ada hasil penelitian. Kawan-kawan dari Indonesia. Apa? Ternyata orang Inggris ini kalah cantik dengan orang India dan Pakistan. Loh kok gitu? Nanti di ruang kuliah tengok-tengoklah katanya. Tolah-toleh. Oh betul. Kalah sama India Pakistan. Lama-lama dapat beberapa hari lagi kawan-kawan ngomong, Gus, apa? Ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata India Pakistan kalah dengan orang Arab. Loh yang mana itu? Itu yang nanti di bangku kuliah, di ruang kuliah yang duduk sana-sana itu Arab katanya. Coba lirik-lirik dikit katanya. Kalah memang. Artinya apa? Arab itu terbaik saudara. Lebih baik. Dan ini kelompok Nusantara ini menyebut Arab katanya kadrun, kadal gurun. Itu gak cocok. Kadal itu gak pakai baju. Orang Arab tuh sejak masa jahiliyah bajunya lengkap. Ya pakai kerudung, pakai gamis. Karena orang Arab ini fanatik pada baju. Orang Arab yang sombong. Kesombongan itu diekspresikan, diungkapkan melalui baju yang menjuntai di bawah mata kaki. Karenanya ketika Rasulullah SAW diutus, beliau tegur mereka, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Karena sombongnya pakai itu. Karena sombong. Kalau kita setelah Islam, Imam Abu Hanifah ditanya, guru, gimana kita ini punya jubah, punya gamis di bawah mata kaki, apa haram? Gak haram. Kita gak sombong pakai, kita sombong gak pakai itu. Apalagi orang Indonesia pakai sarung, sarungnya di bawah mata kaki, gak haram. Mengapa? Sarungnya wadimo. Kadang sarungnya hadiah dari masjid. Menjelang hari raya ada hadiah sarung di mana? Hah? Kadang-kadang ada sarung itu setiap dibuat apa turun lagi ke bawah. Ada sarung setiap dinaikkan jalan beberapa langkah turun lagi. Loh masa gitu mau diharamkan? Wong sarungnya jelek sekali. Yang sombong dengan itu siapa? Gak ada. Nah, yang bajunya gak lengkap itu saudara bukan orang Arab, tetapi sebenarnya bangsa Nusantara. Bangsa kita ini sekarang masih ada sebagian saudara kita di Nusantara. Bangsa kita yang asli dulu, kalau yang perempuan yang ditutup itu di bawah dada sampai paha. Kalau yang laki-laki yang ditutup itu cuma bagian depan pakai koteknya, dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas, kotekannya besar. Mungkin biar dikira dia besar. Tapi kita gak bilang bangsa kita keturunan kadal. Mengapa? Ya gak bagus lah. Kita ini kan bangsa sopan. Nah ini artinya apa? Gak boleh menyebut kadrun atau apa. Gak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Karena begitu, maka guru-guru kita ya, guru-guru kita, para ulama Ahlus Sunnah ini kebanyakan berpendapat kedua orang tua Rasulullah itu selamat ke akhirat, masuk surga. Mengapa? Karena Rasulullah ini orang terbaik, lahir dari orang yang terbaik. Masa terbaik orang tuanya masuk neraka? Dan ini dalil yang disampaikan ulama kita, diuraikan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab-kitabnya. Di antaranya, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sebelumnya sudah punah dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Itu di dalam ayat-ayat Al-Quran dijamin tidak akan diazab oleh Allah. Salah satu ayatnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Ada sekitar 6 atau 7 ayat
isinya sama. Kami tidak akan menurunkan azab sehingga kami mengutus seorang Rasul. Dan kedua orang tua Rasulullah ini jauh dari kenabian sebelum, tidak mengikuti kenabian berikutnya. Karena wafat Rasulullah masih di ibunya. Kalau ayahnya wafat ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang tua Rasulullah itu selamat? Yang kedua orang tua Rasulullah itu beriman. Sebagian ulama berdalil di dalam Al-Quran, Imam Fakhruddin Ar-Razi berdalil wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu selalu di dalam orang-orang yang sujud. Rasulullah itu berpindah dari orang tua ke orang tua sejak masa Nabi Adam sampai kepada ayah ibunya, semuanya orang-orang beriman. Ini ayat Al-Quran ini. Kemudian ada hadis lagi, ada hadis diriwayatkan di dalam Sirah An-Nabawiyah kalau orang tuanya beriman, yaitu ibunya Siti Aminah. Yang ketiga, pendekatan dalil yang ketiga, ada riwayat walaupun dhaif dipakai oleh para ulama, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa agar Allah menghidupkan kedua orang tua beliau, lalu membaca syahadat kemudian meninggal. Ini pendekatan ulama yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah SAW itu masuk surga. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Muslim, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahku di neraka. Kata Imam Suyuti, seandainya riwayat ini sahih, yang dimaksud ayahku bukan ayah yang melahirkan beliau Abdullah, tetapi pamannya Abu Thalib. Karena orang Arab itu memanggil paman itu dengan panggilan ayah. Kalau di Padang ini bukan cuma paman, guru dipanggil buya. Buya itu kan abuya, ayah. Ayah yang dihormati atau ayah yang dimuliakan itu abuya. Yang kedua, dari sisi riwayat, riwayat inna abi wa abaka finnar itu ghairu mahfuz. Riwayatnya itu terjadi perubahan redaksi. Asalnya tidak seperti itu. Cuma perawinya ini hafalannya agak kurang. Katanya seperti itu. Ini ilmu hadis. Ya. Karenanya guru-guru kita meyakini kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat di akhirat. Dan masih banyak ya dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama. Nah ini saya kira pengantar dari saya. Kalau Buya Jer tadi 15 menit, saya 30 menit. Karena saya agak jauh. Dan setelah ini kan tanya jawab. Jadi tanya jawab ini terserah. Apa sampai jam 11, jam 12, jam 1 gak apa-apa. Cuma kalau ngantuk, ya nanti yang ngantuk pulang duluan ya. Jadi saya kembalikan kepada saudara moderator untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan boleh tertulis dan boleh langsung. Saya kembalikan kepada saudara MC moderator. Silakan. Terima kasih kepada Pak Kiai kita. Ada beberapa pertanyaan melalui tulisan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang peristiwa meninggalnya 11 orang yang sedang melakukan ritual di laut? Wassalamualaikum. Ada orang meninggal ketika sedang melakukan ritual di laut. Laut mana? Siapa? Di Jember ya? Pantai Selatan sini. Saya memang dengar-dengar, tapi gak mengikuti perkembangannya. Ya kita lihat ritualnya apa yang dia lakukan. Tidak ada penjelasannya. Karena ritual yang ada di laut ya, ritual yang ada di laut. Ritual yang ada di laut itu, masyarakat kita ini karena masih sebagian menjalankan tradisi lama. Kalau orang yang laut itu ada tradisi petik laut, membuat sesajen dibuang ke laut, persembahan kepada jin penjaga laut. Itu hukumnya bagaimana? Itu haram, dosa besar, dan bisa syirik, bisa mengantarkan pada kesyirikan, bisa syirik.
Ya kalau seperti itu ya gak bagus kalau meninggalnya ritual itu. Ya kalau misalnya baca sholawat atau apa ya gak apa-apa, ya bagus kalau gitu. Ini kan gak jelas. Jadi lihat ritualnya bagaimana, apa yang haram, apa yang syirik, apa yang halal. Tergantung. Jangan kan yang di laut, yang di darat ya tergantung juga sebenarnya orang meninggal itu. Apa yang dilakukan? Ya mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma. Pertanyaan kedua. Pertanyaan Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang akidah Quraisy Shihab? Kenapa hukum berhijab bagi beliau tidak wajib? Cukup berpakaian sopan saja. Tolong jelaskan Ustaz. Dr. Quraisy Shihab ini beliau salah satu pakar tafsir terbaik di Asia Tenggara, alumni Al-Azhar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, belakangan kira-kira sejak 16 tahun yang lalu, sekitar 2008 atau sebelumnya, Quraisy Shihab ini ketahuan diam-diam beliau mendukung Syiah. Menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Dan di dalam buku itu Pak Quraisy Shihab ini juga mencela para sahabat dan membela ajaran Syiah. Dengan begitu berarti Dr. Quraisy Shihab ini berdiri di pihak Syiah, bukan di pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Yang kedua, ya kalau memang yang bersangkutan tidak mewajibkan jilbab atau hijab, ini fatal ini. Karena menutup aurat itu kewajiban penting di dalam agama dan ada nasnya di dalam Al-Quran di surah An-Nur, ya, di dalam surah An-Nur bahwa orang perempuan itu hanya boleh membuka illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan mereka gak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa kelihatan. Yang biasa kelihatan ini apa saja? Sahabat berbeda pendapat. Kata Ibnu Abbas, yang biasa kelihatan ini wajah dan telapak tangan. Ini mazhab yang gak wajib diada. Ini wajah ini perhiasan. Perempuan itu perhiasan semua saudara. Kok perhiasan? Lihat wajahnya suka, lihat lengannya suka. Pokoknya yang ada di perempuan suka memang. Makanya gak boleh kelihatan karena perhiasan. Kecuali yang biasa kelihatan. Kata Ibnu Abbas, itu wajah dan telapak tangan. Ini mazhab yang gak pakai pakaian. Kata Ibnu Mas'ud, apa? Kecuali apa yang nampak, perhiasan yang nampak, kata beliau baju itu. Karenanya wajah harus ditutupi. Ini mazhabnya orang yang pakai cadar. Bangsa kita ini ikut Ibnu Abbas, makanya gak pakai cadar. Gak pakai cadar. Kalau yang pakai cadar itu Ibnu Mas'ud. Dan gak ada yang membolehkan orang gak berkerudung. Gak ada. Karena di dalam ayat lain, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah perempuan itu memasang kerudungnya pada bagian dadanya. Bagian dadanya dipasang dengan kerudung. Itu artinya apa? Dada itu bagian dari aurat. Bagian dari aurat. Dulu orang-orang Arab sebelum turun ayat ini pakai kerudung tapi lari ke belakang. Makanya telinga ke bawah sampai dada bagian atas itu kelihatan. Turun ayat ini harus ditutup rapat-rapat kecuali wajah. Kecuali wajah. Itu di dalam kitab-kitab tafsir seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau membolehkan membuka nggak pakai kerudung, apalagi sebagian dadanya kelihatan, itu melanggar ayat Al-Quran. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Ya, baik, saya menambahkan terkait Bapak Quraisy Shihab. Beliau berfatwa awal kali ketika persoalan wanita wajib pakai hijab, saya masih di Timur Tengah. Pertama sekali dibantah oleh saudara Dedianto. Beliau ini cukup luar biasa, sekarang memimpin pesantren di Sumatera Selatan, orang Solo.
di majalah Hidayatullah, dibantah sepanjang-panjang. Kemudian jawabannya al-ikhtilaf bi ummati rahmah, itu saja, beda pendapat. Ketika beliau jadi duta di Kairo, banyak mahasiswa yang menggugatnya. Beliau selalu mengalah. Saya waktu itu menanyakan perkara beliau ini ke dosen tafsir saya di Al-Azhar. Jawab dosen ini, kalau anda dari Indonesia membuat laporan tertulis, beliau bisa dipanggil dan bahkan gelar doktornya bisa dicabut. Ini keterangan dari jawaban dari dosen saya. Gelar doktornya bisa dicabut. Waktu itu saya dengan teman saya namanya Iskandar. Nah, ini tanggapan dari kibar ulama Al-Azhar. Jadi sampai waktu itu dijawab oleh beliau, wanita itu ciri khasnya adalah rasa malu, pemalu. Kata beliau, jangankan manusia, pohon saja atau tumbuhan ada yang disebut dengan putri malu. Kenapa tidak disebut dengan putra malu, tapi disebut dengan putri malu? Apabila tersentuh, kata beliau, oleh ajami atau orang luar, maka langsung dia kuncup. Itu hewan, apa itu tumbuhan. Maka Islam memahami sekali wanita, maka diwajibkanlah wanita menutup auratnya. Dalam hadis juga diterangkan 4 perkara yang akan dicabut oleh Allah. Pertama adalah keberkahan di muka bumi, kemudian al-haya'u minan nisa, yaitu rasa malu pada diri wanita. Utsman bin Affan sebelum terbunuh dalam demonstrasi besar-besaran, seorang wanita masuk ke dalam kamarnya. Dia ingin menyelamatkan Utsman radhiyallahu anhu. Maka kata dia, saya punya rambut yang panjang, saya potong rambut saya ini, pasangkan di kepalamu wahai khalifah, maka demonstran akan menganggap ini wanita, kamar wanita, engkau akan selamat. Apa jawaban Utsman ketika itu? Ya mar'ah, wahai wanita, inna maharimi sya'riki, inna maharima sya'riki asyaddu min dami Utsman. Wahai wanita, sesungguhnya kehormatan rambutmu lebih mulia dari darah Utsman. Silahkan keluar, jangan digerai rambutmu di sini. Maka disuruh wanita itu pergi. Utsman ambil Quran, menghadap ke dinding. Demonstran masuk, ditusuk dari belakang, tersembul, muncul ujung pedangnya di dada Utsman, menetes darah ke mushaf. Ini pesan terakhir, salah satu pesan terakhir Utsman. Kehormatan rambut wanita itu lebih mulia daripada darah Utsman. Ini luar biasa. Jadi ini penting. Bunda Aisyah ketika setelah dikuburkan Umar bin Khattab di sebelah Rasulullah SAW, beliau berkata, dahulu sebelum dikuburkan Umar di sebelah Rasulullah, aku bisa saja bangun tidur langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah adalah suamiku dan kemudian Abu Bakar adalah ayahku. Tetapi setelah dikuburkan Umar di sebelah beliau berdua, saya tidak mendatangi kuburan mereka kecuali saya menutup aurat saya secara sempurna. Kenapa? Karena saya malu pada Umar. Coba bayangkan, sudah meninggal Umar, Aisyah masih malu jika auratnya terbuka. Jadi pendapat Pak Quraisy ini, ya, ini tertolak oleh semua pihak Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja tambahan. Bahkan ini saya bersaksi ini, kata doktor tafsir saya, kalau diajukan secara resmi maka bisa gelar doktornya dicabut oleh Al-Azhar. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya,
konser, yang suka bubarkan pengajian, ada yang joget-joget dan tahlilan di gereja. Itu hanya sebagian. Joget-joget sama wanita siapa saja juga boleh, banser atau bukan banser, siapa saja gak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengikuti acara ritual agama lain itu gak boleh juga. Apakah menjaga Natalan, ikut acara Imlek, kemarin kan Imlek ya, Gongsi Pacai ada di Padang. Sedikit ya, ikut Imlek, ikut Natalan itu nggak boleh. Yang nggak boleh apa ya, apa saja. Menjadi security ya boleh. Terus menjadi, ini memang fenomena luar biasa sekarang. Hati-hati ya. Awalnya dulu saudara-saudara kita ini mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Raya Natal ya. Awalnya begitu. Lama-lama gak puas, akhirnya ikut menjaga security. Lama-lama gak puas, akhirnya masuk ke dalam, bahwa Timhatroh baca sholawat di dalam. Loh kamu kok ikut itu? Loh kita baca sholawat katanya. Ya walaupun baca sholawat itu kan meramaikan acara mereka. Kalau nanti mereka balas, kita bikin acara Isra atau bikin acara Maulid, mereka datang bawa tim paduan suara. Gimana kira-kira acara kita? Kacau kan? Kan nggak boleh. Makanya di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu diantaranya lagi adalah mereka yang tidak menyaksikan kepalsuan. Apa yang dimaksud tidak menyaksikan kepalsuan? Mayoritas ulama salaf menafsirkan la yahduruna a'yadal kufar, tidak menghadiri hari raya orang kafir. Gak menghadiri hari raya mereka. Mengapa gak menghadiri? Kata Imam Ar-Razi, kalau hadir ke situ itu menjadi pertanda dia rela terhadap kekufuran. Sedangkan rela terhadap kekufuran itu kufur. Walaupun kita agak mengkafirkan ya, gak mengkafirkan. Karena kalau orang jaga gereja, kalau tujuannya rela terhadap kekufuran itu kufur. Kalau gak rela, cuma dia gak tahu, ya gak kufur. Ya cuma dia harus tahu kalau itu gak boleh. Kalau dia cuma cari uang, ya dosa besar. Kalau gak rela pada kekufuran, dosa. Itu sama-sama gak boleh sebenarnya. Para ulama di dalam kitab-kitab fikih, di kitab-kitab tafsir memfatwakan seperti itu. Jadi masalah ini ya sama lah hukumnya. Joget-joget atau apapun, siapa saja yang melakukan, banser atau bukan, sama saja. Sama-sama nggak boleh. Bukan kalau orang biasa boleh lalu banser, kalau orang biasa nggak boleh banser, nggak ada. Sama-sama nggak boleh. Ya mudah-mudahan yang begitu, yang melakukan begitu nanti diberikan hidayah oleh Allah. Gak joget-joget lagi. Amin Allahumma. Kemudian saya mau bertanya tentang salafi. Bagaimana cara kita untuk membasmi para wahabi yang mengaku salafi, yang kerjaannya hanya memecah belah umat sekarang, terutama di Sumbar ini? Jadi begini, caranya bagaimana? Ini tidak fokus salaf ya, tapi semua aliran yang tidak benar. Cara membasmi aliran-aliran yang tidak benar itu caranya bagaimana? Caranya pendekatan keilmuan. Kita ini kalau ada majelis ilmu seperti ini yang rajin tadi. Dengarkan baik-baik. Nanti kalau ada tetangga salafi, hasil kajian kita sampaikan pada mereka. Atau ya diputar keras-keras. Nanti mereka kembali lagi. Dan para ulama kita ada perbedaan ya, penyebaran ahlus sunnah dengan penyebaran kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah.
Kalau Syiah Salafi penyebarannya kalau dulu melalui kekuatan militer. Dulu di Iran itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu begitu dinasti Safawi yang beraliran Syiah itu berkuasa, dibantai semua. Yang nggak ikut Syiah dibantai. Akhirnya orang-orang Syiah. Di Saudi Arabia dulu begitu. Wahabi itu nggak ada, saudara. Wahabi itu yang sekarang itu Salafi. Dan sebenarnya Wahabi bukan Salafi. Coba Wahabi Salafi. Mereka awalnya pakai menggunakan kekuatan militer Saudi Arabia dibantu oleh Inggris. Kemudian sekarang ini Syiah maupun Wahabi pendekatannya bukan militer, tapi apa? Pendekatannya finansial. Banyak dikasih fulus, banyak dikasih uang. Akhirnya orang-orang itu ikut ke sana. Ya kalau orang ikut aliran-aliran karena fulus, ya kita harus bantu fulusnya untuk mengganti, nanti balik lagi sama kita. Tapi kalau karena faktor syubhat, pakai ilmu itu bisa. Syubhat artinya dia ada pikiran-pikiran yang mengganjal di hatinya, terpengaruh dengan Salafi atau Syiah. Kalau disampaikan dalil-dalil yang benar, nanti bisa balik lagi. Dan sekarang ini sudah ada banyak ya di mana-mana orang-orang Salafi setelah mendengar ceramah-ceramah Ustaz Abdus Somad, ceramah-ceramah Buya Yahya, ustaz-ustaz yang lain ya, mungkin juga Ustaz Jel, di mana-mana akhirnya sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal. Saya ini pengalaman. Kira-kira bulan Desember, saya ini safari ke suatu daerah di kota, di daerah di Jawa. Ternyata saya dijadwal di masjidnya Wahabi. Karena saya ini dianggap NU garis lurus, di masjid NU nggak boleh. Karena NU-nya yang mungkin di situ yang tidak pro kelompok saya. Akhirnya saya dijadwal di masjid Wahabi. Saya protes sama kawan-kawan, loh, siapa dijadwal di situ? Loh Kiai, mereka itu mau kok katanya. Ya walaupun mau gak enak pikirannya. Nah, sudah. Ya karena sudah terlanjur terjadwal, saya datang ke sana. Begitu sampai di sana, saya ini yang sudah pakai gamis ya. Pakai gamis saya paling mahal. Lah orang-orang itu salaman gini aja. Gak ada yang hormat, gak ada apa. Kayak kawannya. Beda ini dengan masjid saya di mana begini. Habis itu saya diminta jadi imam, saya jadi imam. Setelah itu saya ceramah. Yang saya ceramahkan itu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tadi, keagungan Rasulullah SAW. Saya ceramah itu. Saya gak bilang Ahlus Sunnah, gak bilang Asy'ari, gak bilang apa. Saya bilang Al-Quran hadis. Kita ini harus ikut Al-Quran hadis. Saya terangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Rasulullah makhluk paling mulia, umatnya umat paling mulia, dasarnya ini. Apa yang terjadi saudara? Selesai ceramah, satu masjid itu cium tangan semua. Pas mau pulang mereka bilang, Kiai, kapan kesini lagi? Jangan cuma sekali lah. Nah artinya apa? Kalau ilmu agama disampaikan, ilmu Ahlus Sunnah disampaikan, hatinya menjadi berubah saudara. Dan sudah banyak yang berubah itu. Dan yang berubah kembali ke Ahlus Sunnah bukan cuma pengikutnya, tetapi ustaz-ustaznya juga banyak di Jawa. Saya pernah dialog dengan ustaz-ustaz Wahabi sekitar 50 orang. Alumni Timur Tengah, ada alumni Yaman, alumni Saudi. Dan mereka sekarang sudah berubah. Sudah gak mau lagi sama Salafi. Bahkan kalau jumpa saya, cerita yang lucu-lucu waktu Wahabi. Dia ceritanya apa? Saya ini dulu di Yaman, di Syekh Mukmin. Kalau hari Jumat, saya dan kawan-kawan mendatangi murid-muridnya Habib Umar. Murid-muridnya Habib Umar, kalau hari Jumat itu ke makam para awliya. Kami dulu bilang begini, ini jauh-jauh dari Indonesia ke sini. Kerjanya cuma ke kuburan. Kami bolok-bolok masuknya. Terus sekarang gimana? Ya malu. Ternyata kita yang salah. Sudah terjadi perubahan. Karenanya kalau Ahlus Sunnah ini ingin berkibar, ya memang
kajian-kajian keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus disemarakkan. Kalau semarak, maka nanti jamaah akan kuat akidahnya. Kalau sudah kuat gak ngaruh mereka. Kecuali yang ngaruh ya kalau yang dikasih uang itu aja. Karena memang banyak pakai uang. Dan di daerah saya, dai Wahabi yang terkenal itu dari Sumbar. Di daerah saya di Jawa Timur, orang Sumbar saudara. Jadi di Sumbar ini dibuat ke tempat saya mana itu. Ya yang dari Salafin malah ke Jawa itu. Tapi beruntung nggak di sini semua. Jadi di sini nggak begitu berat kan. Hanya dikasih dibagi-bagi, bagi rata. Mana-mana. Jadi itu caranya. Saya kira memang pendekatan keilmuan yang paling bagus. Dan saudara ya, kalau yang punya HP, ya seringlah berjuang pakai HP. Artinya kalau ada kajian-kajian Ahlus Sunnah, share kemana-mana. Nanti ada yang dengar itu. Kalau dengar, nanti mereka insya Allah yang masih punya hati akan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Terus bagaimana tanggapan Kiai tentang sufi yang zikir sampai kesurupan? Saya gak tahu kasusnya zikir sampai kesurupan itu bagaimana maksudnya. Kalau berzikir itu sampai orangnya fana, sampai lupa kepada dunia, kepada apa, itu ya gak apa-apa sebetulnya. Karena saking khusyuknya. Tapi kalau kesurupan kena jin misalnya ya itu berarti bermasalah. Saya gak tahu persoalannya bagaimana, seperti apa kata. Tapi ya husnudzon saya mungkin terlalu khusyuk sampai lupa segala-galanya. Terlalu khusyuk ingat pada Allah ya. Gak apa-apa kalau seperti itu. Terus bagaimana halnya dengan memakai pagar diri, di mana kita dijamin selalu terjaga oleh Allah? Apakah menyalahi akidah aswaja? Nah, yang dimaksud pagar diri itu hiris, ya, bacaan-bacaan agar kita dijaga oleh Allah. Dan itu memang ada anjurannya di dalam hadis-hadis, seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Membaca itu kan memang dianjurkan itu. Itu apapun tidak bahaya. Atau bacaan-bacaan yang lain seperti surat Ikhlas, Mau'izatain, itu kan melanggar, memang dianjurkan seperti itu. Kalau itu yang dimaksud pagar diri, entah pagar diri apa, pagar diri yang syar'i maksudnya ya, itu gak apa-apa, bagus. Terus apakah Syiah adalah Islam juga? Syiah itu bermacam-macam. Apakah Syiah termasuk Islam? Ada Syiah yang dianggap kafir dan keluar dari Islam, hatta oleh Syiah sendiri. Contohnya apa? Seperti Bahai atau Syiah Ismailiyah, itu dianggap kafir hatta oleh Syiah. Ada Syiah ini yang masih Islam, tapi dengan catatan. Contohnya bagaimana? Syiah Imamiyah yang di Iran. Syiah Imamiyah yang di Iran itu masih Islam, walaupun ajaran-ajaran di kitab-kitab mereka itu sudah kufur, keluar dari Islam. Cuma ketika mereka jumpa dengan kita kan gak ngaku itu. Syiah Imamiyah yang berkembang di Indonesia, kalau dibaca di kitab-kitabnya itu banyak murtad. Contohnya seperti apa? Gak percaya pada Quran yang ada sekarang. Tapi kalau mereka digugat, enggak, kita percaya katanya. Bahkan percaya kata mereka, bukan gak percaya. Ya kalau sudah begitu ya berarti gak keluar. Ya entah lagi hakikat mereka. Kita ini kan menghukumi secara zahir. Ada beberapa catatan, bukan cuma Syiah sebenarnya. Ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Suatu kelompok itu masih termasuk ahlul qiblah, termasuk golongan Islam. Itu ada beberapa kriteria. Coba dibaca di muqaddimahnya kitab Usuluddin. Usuluddin karangan Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad At-Tamimi Al-Baghdadi. Di situ disebutkan kriteria suatu kelompok itu masih masuk golongan Islam. Kalau nggak memenuhi kriteria berarti keluar dari Islam. Saya pernah dialog dengan Syekh di Manado.
tahun 2013. Orang-orang Syiah tanya pada kami, Kiai, kami ini kan orang Syiah, menurut Kiai kami masih Muslim apa enggak? Saya bilang pada mereka, kalau kalian masih percaya pada Quran yang ada sekarang, bahwa itu bukan palsu dan bahwa itu sempurna, dan kalian tidak mengkafirkan para sahabat, dan kalian tidak menistakan istri-istri baginda Rasulullah SAW, berarti kalian masih selamat. Akhirnya kata mereka, alhamdulillah. Kadang-kadang sebagian Syiah itu ibadahnya masih Syafi'i. Mengapa? Ya karena dia ibadahnya dari kecil Syafi'i, Syiahnya belakangan. Syiah itu hanya ujung-ujungnya. Kadang-kadang nggak paham sama akidah Syiahnya. Coba lihat dialog saya dengan orang Syiah di Medan tahun 2014. Doktor Syiahnya sama ajaran Syiahnya nggak paham. Kita harus menjelaskan, saudara. Kamu ini Syiah tapi nggak ngerti ajaran Syiah. Karena nggak ngerti, artinya ikut-ikutan. Mengapa ikut? Syiah itu banyak uangnya. Yang ikut Syiah dikasih uang yang paling banyak. Jadi seperti itu. Wallahu. Terus kata-kata bid'ah sudah membuat umat berpecah belah. Apakah para ustadz yang satu perkataannya bid'ah itu dapat membuat pelakunya masuk neraka yang paling bawah? Apakah ada hadisnya? Terima kasih. Yang suka membid'ah-bid'ahkan di Indonesia kan orang Salafi Wahabi, dan mereka memang juga suka memecah belah. Suka memecah belah mereka Salafi Wahabi. Dan Salafi Wahabi ini memecah belah bukan hanya dengan kita. Sesama Wahabinya saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan. Mereka memang sesama Wahabinya saling pecah. Dan di Padang tadi saya dengar-dengar katanya 2 kelompok di sini, 2, dan bermusuhan. Tahun 2015 pernah terjadi peristiwa bom di Jakarta, di mall ya, di Sarinah, di Jalan Tamrin. Dapat beberapa hari ada Ustadz Wahabi telepon saya, Kiai, saya mau tanya sebentar, saya tanya duluan sama kamu. Tanya Pak Kiai, yang ngebom kemarin di Sarinah itu siapa? Itu Wahabi Kiai. Lo kok tahu? Lo saya kan Wahabi Kiai. Saya tahu sama mereka. Itu kelompoknya siapa? Ustadznya ini. Yang tukang rakit bom namanya ini. Yang ini. Mengapa itu di bom? Itu kan orang kerja di mall. Anak berangkat sekolah. Apa salah mereka? Lo Kiai, masa Kiai gak tahu? Itu dikafirkan memang sama kelompok ini. Itu dianggap ibadah, ngebom orang kafir. Loh berarti itu kawan kamu? Enggak Kiai, enggak gimana? Saya ini Kiai sudah Wahabi, masih dikafirkan oleh mereka. Padahal sudah Wahabi. Kalau saya gimana? Ya apalagi Kiai, wong saya aja dikafirkan. Artinya apa? Wahabi itu jangankan sama kita, sesama Wahabinya seperti itu, saudara. Pecah belah memang. Pecah belah. Saya kira masalah bahasan bid'ah nanti mungkin kapan lah Ustaz Jer yang menjelaskan di sini secara tuntas. Allahu Akbar. Bagaimana tanggapan Kiai tentang kebijakan yang akhir-akhir ini merugikan umat Islam? Ya, kalau ada kebijakan yang merugikan umat Islam, kita doakan semoga sadar dan semoga digagalkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi seperti itu. Yang mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan cepat mati gak apa-apa. Amin. Kalau Yasin terlalu panjang. Dengan orang-orang tanya kenapa setiap apa baca Fatihah. Kalau baca Yasin kapan selesai? Yasin itu kapan-kapan, sewaktu-waktu. Oh gini cukup Fatihah. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Tawarkan apa pandangan Pak Kiai kepada orang-orang harokah?
Harokah itu artinya pergerakan. Ya dilihat pergerakannya. Saya uas ke sana kemari itu pergerakan namanya. Bergerak terus. Jadi lihat pergerakannya, motifnya. Nah, kalau motif politik ya kita gak ikut-ikut. Kalau motifnya keilmuan, ya kita memang di akhir zaman ini untuk menyelamatkan umat pakai ilmu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, takunu fitanu yumsi fiha ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan ada fitnah-fitnah di akhir zaman. Artinya fitnah akidah ini. Seseorang sebab fitnah itu yang sore-sore beriman, paginya menjadi kafir. Kadang sorenya masih ahlus sunnah, paginya menjadi aliran sesat. Nah, lalu gimana cara menyelamatkan? Dalam hadis itu diterangkan illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, kalau harokah ini memang keilmuan ya, keilmuan menyebarkan ilmu yang sahih, ilmunya ahlus sunnah wal jamaah itu bagus. Kalau di luar itu ya gak bagus kalau di luar itu. Karena di akhir zaman ini penyelamat umat ya ilmu agama ini. Terjadinya berbagai hal di negeri kita ini karena minimnya ilmu. Karenanya acara-acara keilmuan seperti ini itu wajib harus tetap kita semarakkan. Dimanapun berada kita datangi, kita dukung, kita dukung. Dan jangan dibubarkan. Karena ulama kita dulu Imam Asy'ari gak membubarkan. Imam Asy'ari dan murid-muridnya, kalau ada orang Mu'tazilah bikin kajian, didatangi saudara, didatangi. Nanti kalau yang disampaikan syubhat didebat oleh beliau, akhirnya sadar. Kalau dibubarkan ya malah bermasalah. Dibubarkan. Kalau pakai ilmu pengetahuan bisa sadar, bisa kembali. Itu caranya ya, caranya. Tapi membubarkan itu sudah biasa terjadi di negeri kita. Mana yang kuat itu yang membubarkan biasanya. Saya rasa seperti itu. Karena ini sudah ya pertanyaan terakhir. Terakhir langsung Baik, bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Perkenalkan, nama Ana Jamal dari Kampus Quran Stepik Sumbar. Ingin bertanya Ustaz terkait tentang tradisi zikir yang ada di kampung Ustaz. Kebanyakan dari kampung Ana Ustaz itu ketika kita bertahlil itu kan kita akan menggerakkan kepala. Dari Pariaman Ustaz. Allah Akbar. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, kita kan zikirnya kan zikir tahlil itu Ustaz. Jadi menggerakkan kepala dari kanan ke kiri gitu Ustaz, sesuai dengan kajian tarekahnya. Yang menjadi pertanyaan kalian Ustaz, hal seperti itu kan belum ada anda temukan dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan berzikir berdiri, duduk gitu kan Ustaz, qiyaman wa qu'udan wa junuban. Jadi bagaimana mengkorelasikannya dengan Al-Quran dan Sunnah Ustaz? Khawatirnya ada sekelompok orang yang bertanya, zikir itu ibadah mahdah, ada ketentuannya dari Nabi. Lantas apakah ada dalil yang Nabi melakukan hal seperti demikian? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca zikir berjamaah sambil goyang-goyang itu tidak apa-apa. Yang penting berzikir. Mengapa gak apa-apa? Itu dalilnya banyak sekali. Di dalam hadis itu banyak. Contohnya apa? Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya dibilang hasan atau sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulal munafiqun innaka majnun." Hatta yaqulan nas innaka majnun. Satu riwayat. Yang banyak zikir pada Allah sampai orang-orang bilang kamu gila. Kalau orang berzikir gini, gak gerak-gerak, gak dibilang gila. Tapi kalau sudah goyang-goyang, dibilang gila. Maksudnya gila zikir. Itu gak apa-apa. Memang ada kelompok yang dipersoalkan yang zikir-zikir terus. Yang joget-joget karaoke gak pernah difatwa sama dia. Gak pernah. Kalau zikir ini goyang-goyang gak apa-apa. Mengapa? Itu tambah semangat. Tambah semangat. Dan dalilnya banyak itu.
dasarnya diantaranya ya itulah, diantaranya hatta yaqulu innaka majnun, sampai mereka bilang bahwa kamu orang gila. Ya maksudnya karena bergerak-gerak. Bukan cercaan, itu bagus. Yang penting zikir. Zikir itu semakin banyak semakin bagus. Makanya di dalam Al-Quran bisa berdiri, bisa duduk, ya, kemudian bisa baring-baring. Baring-baring juga gak apa-apa kok, apalagi cuma goyang-goyang. Memang di dalam Al-Quran itu gak disebutkan semua, tapi yang gak disebutkan kadang dikiaskan dengan apa yang disebutkan. Kadang-kadang diuraikan di dalam hadis-hadis. Jadi gak apa-apa masalah zikir. Apa zikir tahlil atau zikir apalah, pokoknya zikir. Saya kira itu ya. Oh iya ya, ini jemaah tetap ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya udah kenal Pak Ustadz dari zaman Pak Ustadz dulu sempat bertanya jawab sama Buya Sas. Bangga banget saya waktu itu dengan tanya jawab itu. Namun kemudian Buya Sas ini pula yang melahirkan Anus. Jadi saya tidak lupa lagi kritikan Buya terhadap beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Said Agil Sirat, ketua BPI. Iya. Kemudian yang kedua, saya tahu banget bahwasannya Ustadz termasuk aliran lurusnya PBNU. Cuman kalimatnya kemarin waktu pemilihan ketua PBNU tidak satu pun suara-suara itu terdengar. Apa yang terjadi? Jadi saya ingin kenapa bukan dari empat calon itu nggak saya lihat nama-nama yang lurus. Dan apakah karena beliau pakai pesawat pribadi ke sana sehingga udah yakin saya kalau ini beliau jadi ketua. Kemudian tadi saya tahu Buya Sas mengatakan ada perwakilan NU di sana, ada perwakilan NU. Apakah perwakilan NU yang ini yang paling cocok untuk ketua NU sekarang? Terima kasih. Itu aja dua pertanyaan. Kalau kita ini NU garis lurus. Jadi memang gak ikut. Saya waktu muktamar di Lampung, safari dipindah. Karena setelah muktamar di Jombang, saya gak dipakai di kepengurusan. Ya, kalau lurus itu gak dipakai biasanya. Ya mungkin yang sebelah itu NU garis lurus. Saya kira itulah yang perlu diterangkan. Saya kira maklum sebenarnya. Ya itu gak perlu dibicarakan lah. Apa yang sudah maklum. Pak Ustaz, ini saya ke depan seperti ini. Republik ini kan sebentar lagi akan berkontestasi 2024. Karena yang sudah bisa dikuasai, saya takutnya masyarakat Indonesia yang seluruh juga nggak akan jadi pemimpin di 2024. Itu yang saya takutkan. Karena NU nomor 1 kebanyakan di Indonesia ini. Ya itu yang memilih kan juga NU dari Padang, dari Sumatera ada. Ya repot begitu. Yang milih bukan saya semua gitu. Itu saudara-saudara kita juga yang milih. Itu masalahnya. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Kita hanya mendoakan kepada Allah. Yang penting kita jaga diri baik-baik, jaga lingkungan, jaga masyarakat sekitar kita. Saya kira itu aja. Dan tadi yang perlu ditanya, saya kira sudah maklum. Pokoknya yang namanya pilihan, kalau banyak orang tuh mencurigakan pilihannya. Kalau bilang secara langsung, khawatir ada apa-apa di belakang. Khawatir aja lah. Nanti kalau kita bilang ada suap, ada apa, nanti kita melakukan upaya itu. Tapi kalau ya kira-kira kan difahami sendiri, saya kira itu ya para jamaah sekalian, jamaah Masjid Mujahidin,
Dari saya yang terakhir, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sebenarnya ingin pantun tapi lupa belum ngarang tadi pantunnya. Karena orang Melayu, orang Padang suka pantun biasanya. Orang Minang pakai pantun. Saya agak lupa karena pantun tadi. Jadi biar nanti kalau pantun biar Ustadz Jel yang banyak pantunnya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.